Halo semua, sekarang kita kembali belajar tentang teknologi jaringan berbasis luas. Masih tetap dari bab 1, yaitu tentang mengenal teknologi jaringan berbasis luas. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari subbab 1 sampai 4. Jika ada yang kurang jelas dari materi tersebut, bisa ditonton lagi pada video sebelumnya ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanya. Sekarang kita akan melanjutkan pada subbab 5-7, yaitu tentang keunggulan dan kelemahan jaringan berbasis luas, hierarki jaringan berbasis luas, serta peralatan dan komponen jaringan berbasis luas. Kita akan membahas satu persatu. Langsung saja pada materi keunggulan dan kelemahan jaringan berbasis luas. Yang pertama adalah keunggulan. Ada beberapa keunggulan dari jaringan berbasis luas, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah dapat berbagi penggunaan perangkat. Contohnya adalah printer, yang mana sebuah printer dapat digunakan oleh semua pengguna jaringan. Kedua, semua orang yang ada di dalam jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Ketiga, pengguna juga dapat berbagi informasi melalui area yang lebih besar, tidak terpaku pada satu lokasi saja. Keempat, jangkauan area geografis lebih luas. Kelima, dapat berbagi software dan resource dengan koneksi workstation. Dan yang keenam adalah dapat mengirim pesan dengan sangat cepat kepada orang lain dengan jaringan yang sama, baik itu berupa gambar, suara, ataupun data yang disertakan dengan suatu lampiran. Selanjutnya adalah kelemahan dari jaringan berbasis luas. Di samping dari keunggulan yang tadi kita bahas, ada beberapa kelemahan dari jaringan berbasis luas ini, yaitu yang pertama adalah masalah keamanan. Keamanan merupakan masalah penting dikarenakan orang dapat mengakses komputer lain dalam jaringan tersebut dan dapat menyalahgunakan data tersebut. Kedua, setelah diatur, maka jaringan berbasis luas membutuhkan pemeliharaan. Ketiga, rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar, seperti pada poin 1 tadi. Keempat, biaya operasional mahal dikarenakan pada poin 2, yaitu memerlukan pemeliharaan. Yang kelima, memerlukan firewall yang baik untuk bisa membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. Keenam dan terakhir adalah dalam proses penyiapan jaringan bisa menjadi pengalaman yang sangat mahal dan rumit. Sebagai wawasan tambahan, yaitu tentang penemu jaringan berbasis luas. Pada tahun 1995, dengan dana bantuan dari ARPA, Larry Robert dan Thomas Merrill mencoba membuat koneksi WAN yang pertama, yaitu dengan menghubungkan komputer TX2 di MIT dengan komputer Key 32 di Santa Monica melalui jaringan telepon. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hierarki jaringan berbasis luas. Hierarki jaringan berbasis luas yang dimaksud di sini adalah suatu model hubungan yang bisa dipakai untuk merancang jaringan WAN. Hierarki ini berguna sebagai suatu cara untuk mendesain infrastruktur jaringan yang dapat diandalkan. Model jaringan hierarki terbagi menjadi 3 layer, yaitu core layer, distribution layer, dan access layer. Kita mulai dari access layer. Access layer memiliki beberapa fungsi, yaitu mengendalikan akses pengguna dengan workgroup ke sumber daya internet network, memberikan akses situs jarak jauh kepada jaringan melalui teknologi wide area, melakukan share bandwidth, make layer filtering, dan microsegmentation atau subnet, menyuplai traffic ke jaringan dan melakukan network entry level, dan melakukan daftar akses yang didesain untuk mencegah pengguna yang tidak sah atau orang luar untuk dapat masuk. Kemudian core layer. Core layer adalah tulang punggung atau backbone dalam jaringan, yang mana biasanya lapisan ini digunakan untuk menghubungkan jaringan ke internet. Dalam lapisan ini, tidak diperbolehkan melakukan penyaringan atau filter pada paket data, dikarenakan dapat memperlambat transmisi data dan tidak mendukung workflow. Tugas core layer antara lain untuk melakukan desain jaringan dengan keandalan yang tinggi dan melakukan desain untuk kecepatan dan latensi yang rendah. Fungsi dari core layer adalah sebagai berikut: mengatur traffic atau traffic switching, mengatur kapasitas traffic dan mengirim traffic dengan cepat dan andal. Kemudian satu layer lagi, yaitu distribution layer. Distribution layer disebut sebagai layer workgroup
yang menerapkan titik komunikasi antara access layer dan core layer, atau dalam bahasa sederhananya adalah sebagai penghubung antara access layer dan core layer karena distribution layer berada di antara keduanya. Fungsi utamanya adalah menyediakan routing filtering dan untuk menentukan cara terbaik untuk menangani permintaan dalam layanan jaringan. Fungsi dari distribution layer yaitu sebagai area jaringan LAN, akses ke workgroup, mendefinisikan broadcast atau multicast domain, routing dan VLAN, sebagai titik temu beberapa media berbeda yang digunakan dalam jaringan, keamanan data dan jaringan, dan sebagai titik di mana akses secara remote ke jaringan dapat dilakukan. Materi terakhir adalah tentang peralatan dan komponen jaringan berbasis luas. Yang pertama, peralatan untuk membangun jaringan WAN. Beberapa peralatan yang digunakan untuk membangun suatu jaringan WAN yaitu Access Point Radio SNAO. Access Point Radio SNAO berfungsi sebagai hub atau switch yang berguna untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless atau nirkabel. Access point memancarkan atau mengirimkan koneksi data melalui gelombang radio. Ukuran sinyal mempengaruhi sistem pemancaran. Semakin besar kekuatan sinyal, maka jangkauannya akan semakin luas. Kemudian, kabel pigtail. Kabel pigtail digunakan untuk menghubungkan antena grid dengan access point radio SNAO. Selanjutnya, antena grid. Antena grid digunakan untuk memperkuat atau mengarahkan sinyal wireless dalam melakukan koneksi point-to-point atau point-to-multipoint. Antena ini juga berfungsi untuk menerima dan mengirim sinyal data dengan sistem gelombang radio 2,4 Hz. Lalu yang tidak kalah penting yaitu kabel UTP. Kabel UTP digunakan untuk menghubungkan radio SNAO dengan komputer. Dan komponen terakhir adalah PC atau personal komputer, yaitu bisa digunakan sebagai server maupun sebagai klien dalam suatu jaringan. Sekarang kita beralih ke komponen WAN. Yang pertama adalah bridge. Bridge adalah alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN dengan jaringan LAN lainnya secara wireless atau nirkabel. Kemudian switch. Switch adalah perangkat keras yang terdapat pada jaringan komputer yang berfungsi sebagai alat penghubung antar komputer. Cara kerja switch mirip dengan bridge, hanya saja switch memiliki sejumlah port, sehingga sering disebut sebagai multi-port bridge. Lalu repeater. Repeater adalah peralatan jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang akan dikirim agar dapat diteruskan ke komputer lain pada jarak yang jauh. Umumnya digunakan pada topologi bus, di mana sinyal hanya diperkuat dari satu segmen kabel ke segmen kabel lainnya. Kita lanjut. Komponen selanjutnya adalah hub. Hub hanya berfungsi untuk memperkuat sinyal dan tidak memiliki kemampuan untuk menentukan tujuan akhir dari informasi yang dikirim. Hub memiliki sejumlah port sehingga sering disebut sebagai multi-port repeater. Umumnya digunakan dalam topologi star dikarenakan hub mampu meneruskan sinyal ke semua port yang dimiliki tanpa mengetahui tujuan akhir dari datanya tersebut. Kemudian router. Router memiliki kecerdasan yang tinggi yang mana mampu untuk meneruskan data ke alamat-alamat tujuan yang berada pada jaringan yang berbeda, yaitu berdasarkan alamat logika seperti IP address. Lalu, routing switch. Routing switch merupakan gabungan antara switch dan router, sehingga alat ini memiliki semua kemampuan switch ditambah dengan kemampuan untuk meneruskan paket data berdasarkan alamat logika seperti IP address melalui lapisan ketiga OSI. Kemudian, komponen yang digunakan adalah multiplexer. Multiplexer digunakan untuk mentransmisikan gabungan beberapa sinyal melalui sebuah sirkuit. Multiplexer dapat mentransfer beberapa data secara simultan atau terus-menerus seperti video, suara, teks, atau hal-hal lainnya. Lalu, communication server. Alat ini adalah server khusus dial-in atau dial-out bagi pengguna untuk dapat melakukan dial dari lokasi remote sehingga dapat terhubung ke LAN. Selanjutnya, switch X25 atau frame relay. Digunakan untuk menghubungkan data lokasi atau privat melalui jaringan data menggunakan sinyal digital. Switch X25 sama dengan switch ATM, akan tetapi kecepatan transfer datanya lebih rendah. Kemudian selanjutnya adalah media transmisi, yaitu
Kabel yang digunakan pada jaringan komputer. Ada berbagai macam jenis kabel yang digunakan, yaitu mulai dari yang penghantarnya pendek hingga jauh, dari yang penghantarnya lambat hingga cepat. Kabel yang umum digunakan yaitu Thin Ethernet atau Thinnet. Kabel ini memiliki keunggulan dalam hal biaya, yaitu relatif lebih murah jika dibandingkan dengan tipe kabel yang lain. Pemasangan komponen ini juga terbilang mudah. Panjang kabel Thinnet adalah antara 0,5 sampai 185 meter dengan maksimal 30 komputer terhubung. Lalu, tipe kabel lainnya adalah Thick Ethernet atau Thicknet. Biaya pengadaan kabel ini jauh lebih mahal, serta pemasangannya jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan kabel Thinnet. Panjang kabel ini maksimum 500 meter dengan maksimal 100 transceiver terhubung. Untuk materi terakhir hari ini adalah switch ATM. Switch ATM menyediakan transfer data berkecepatan tinggi antara WAN dan LAN. Untuk peralatan switch ATM adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah modem atau modulator demodulator. Modem berfungsi untuk mengubah sinyal digital dan analog. Dari sisi pengirim, modem akan mengubah sinyal analog sesuai dengan teknologi transmisi yang digunakan seperti jaringan telepon. Dari sisi penerima, modem akan mengubah kembali sinyal analog ke dalam bentuk digital sesuai dengan data yang diterima dari si pengirim. Lalu ada CSU, DSU, yaitu Channel Service Unit dan Data Service Unit. Alat ini berfungsi untuk mengirimkan data dalam format digital melalui jaringan telepon digital. Alat ini biasanya berupa kotak fisik yaitu 2 unit terpisah, CSU dan DSU. Baik, sekian materinya. Jika ada yang kurang jelas silakan ditanya, karena semakin banyak bertanya maka akan semakin banyak tahunya. Terima kasih.